Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, peserta MPLS yang saya cintai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, di pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Karena itu, anak-anak kita harus selalu menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Karena itu, kegiatan MPLS yang biasanya kita laksanakan secara tatap muka untuk tahun ini dan tahun kemarin kita laksanakan secara daring. Kami, Bapak Ibu Guru, sebenarnya rindu sekali ingin bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Karena itu, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga anak-anak nanti bisa berkegiatan bersama di sekolah, bertemu secara langsung. Anak-anak semua yang saya cintai, hari ini kita akan masuki materi yang lainnya, yaitu tentang tata tertib dan etika pergaulan. Bapak akan menyampaikan untuk etika pergaulan dulu. Jadi etika pergaulan itu nanti meliputi pergaulan anak-anak dengan orang tua, pergaulan anak-anak dengan guru, dan pergaulan anak-anak dengan sesama teman. Tentu ini harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, pergaulan dengan orang tua. Setiap hari di rumah terutama kita selalu bersama dengan orang tua. Kita terus berinteraksi, ya, bergaul dengan orang tua. Karena itu perlu kita perhatikan supaya hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Anak-anak, sebagai anak tidak boleh berani dengan orang tua. Kita harus bersikap sopan. Tidak boleh berbicara dengan nada yang keras, ya. Kita harus hormat kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Agama kita, Islam, sangat mengajarkan itu. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jangan pernah kita berani atau melawan kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Ada garansinya, apabila ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksanya akan diberikan di dunia, tidak usah menunggu nanti di alam akhirat. Dan pergaulan dengan guru, anak-anak, tentu ada etikanya. Kita harus sopan berbicara kalau di sekolah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kromo, seperti itu, ya. Kemudian pergaulan dengan teman, kita juga harus jaga jangan sampai teman kita itu tersinggung. Kita nggak boleh memanggil teman kita dengan julukan-julukan yang tidak baik, yang tidak disenangi oleh teman kita. Karena teman kita juga punya nama, sehingga harus kita panggil dengan nama yang dia senangi. Itu sekilas saja, anak-anak, nanti sambil berjalan, nanti kalau kita ketemu akan sering kita bahas itu. Dan masuk ke tata tertib peserta didik atau tata tertib para siswa di SMP Negeri 1 Wonokerto, Kalungan. Anak-anak, dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita itu hidup tidak sendirian, kita bergaul dengan orang lain, maka supaya kehidupan itu bisa berjalan dengan baik, lancar, damai, diperlukan adanya aturan. Nah, di sekolah itu juga ada aturan. Nah, aturan itu namanya adalah tata tertib. Bagaimana tata tertib seragam di SMP Negeri 1 Wonokerto? Kita lihat nanti tata tertib itu meliputi bagaimana kewajiban peserta didik. Lalu larangan apa yang harus diperhatikan oleh peserta didik dan sebagainya, ya. Yang pertama, kewajiban. Apabila nanti kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan secara tatap muka, maka peserta didik wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel masuk berbunyi atau jam masuk pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga paling lambat ya kira-kira jam 7:05 kalian semua sudah berada di sekolah. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan belajar mengajar sekolah
dengan tertib sampai selesai. Yang ketiga, berdoa bersama pada awal dan akhir kegiatan belajar mengajar. Jadi nanti ada doa pagi pada saat kita akan mulai kegiatan belajar mengajar, nanti ada doa siang, yaitu pada saat kita selesai sebelum pulang, kita nanti akan berdoa bersama-sama. Lalu berikutnya, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Jadi kalau kalian nanti mau masuk kelas, kita harus mengucapkan salam. Salam itu doa anak-anak untuk keselamatan kita semua. Berikutnya adalah menjaga kebersihan dan kerapian kelas dan lingkungan sekolah. Nanti di tiap kelas ada rebu piket anak-anak yang tugasnya adalah membersihkan kelas. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Kelas itu yang di dalam kelas, juga di luar kelas atau lingkungan kelas ya. Kemudian mengikuti upacara yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah bagi yang ditunjuk dengan seragam lengkap. Misalnya nanti ada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya sekolah kita mengadakan upacara di sekolah dan sebagian teman kita nanti diberi tugas untuk mengikuti upacara di kecamatan misalnya, seperti itu. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah. Ada macam-macam anak-anak kegiatan keagamaannya, ada sholat berjamaah, kemudian ada istighosa, berdoa, lalu ada kegiatan-kegiatan misalnya memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian ada kegiatan Idul Kurban dan sebagainya. Nah ini wajib diikuti oleh mahasiswa di SMP Negeri 1 Pekalongan. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya, maksimal 2 jenis kegiatan. Jadi nanti ada program untuk menyalurkan minat dan bakat anak semua yang hobinya berolahraga, misalnya nanti bisa ikut ekstrakurikuler olahraga. Yang senangnya menyanyi misalnya nanti juga ada seperti itu. Kemudian ada lagi ekstrakurikuler pramuka, kemudian ada PMR dan lain-lain, itu wajib diikuti. Kemudian bersikap sopan dan santun terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan, dan semua siswa di sekolah dan di luar sekolah. Jadi nanti di sekolah kamu akan bertemu, berinteraksi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru, kemudian tenaga administrasi ya, mungkin yang kalian kenal dengan TU, termasuk dengan ibu-ibu yang berjualan di belakang. Ini kita harus bersikap sopan dan santun pada mereka semua. Kemudian berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik warna, model, dan atribut. Nanti akan kita bahas berikutnya ya. Kemudian menjaga nama baik sekolah, baik pada saat anak-anak di sekolah, di rumah, maupun di kampung atau di masyarakat. Menjaga nama baik sekolah itu berarti dimanapun kita harus berbuat baik. Karena begitu kalian jadi siswa SMP Negeri 1 Wonokerto, SMP 1 Wonokerto sudah melekat pada diri anak-anak. Kalau anak-anak berbuat yang tidak baik, maka yang tidak baik itu tidak hanya anak-anak, tetapi masyarakat akan menyeret nama SMP Negeri 1 Wonokerto. Demikian pula sebaliknya, kalau anak-anak berbuat baik, berprestasi, maka nama sekolah kita pun akan harum. Kemudian, bila ada kepentingan yang mendesak dan bermaksud akan meninggalkan sekolah, peserta didik diwajibkan meminta izin kepada bapak atau ibu guru wali kelas dan atau guru piket. Nanti di sini setiap hari ada guru piket. Jadi kalau kalian punya keperluan apa-apa, kalian bisa minta izin pada guru piket. Kemudian, bila peserta didik tidak bisa hadir ke sekolah karena suatu hal, mungkin karena ada kepentingan keluarga atau mungkin bepergian keluar kota, sakit dan lain-lain, orang tua atau wali peserta didik wajib menyampaikan surat izin kepada kepala sekolah, kepada sekolah.
Jangan sampai kalau kalian ada keperluan tidak masuk, tidak memberi kabar apa-apa, maka minta pada ayah atau ibu atau mungkin wali untuk menulis surat dikirim ke sekolah. Kemudian kalau situasi pandemi nanti masih belum tuntas, biasanya anak-anak yang ke sekolah itu wajib mengikuti protokol kesehatan ketika datang ke sekolah, yaitu terutama memakai masker, ya, kemudian mencuci tangan dan selalu menjaga jarak secara fisik. Nah, anak-anak, selama pandemi ini seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Kemarin kalian sudah mulai belajar, ya, mengikuti kegiatan secara daring, ya, melalui kegiatan MPLS yang kita adakan sekarang ini. Lalu bagaimana larangan untuk peserta didik? Yang pertama ini, peserta didik dilarang: 1. Berambut gondrong, ya, berambut gondrong, kemudian berkuku panjang dan dicat, ya. Kemudian rambut disemir, itu tidak diperbolehkan. 2. Mengendarai kendaraan bermotor di lingkungan sekolah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian mencuri, nah, mencuri, menipu, memeras, berjudi, dan tindakan asusila baik di sekolah maupun di luar sekolah. Artinya baik pada saat kalian ada di sekolah sini maupun setelah kalian berada di rumah, di kampung, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tercela, karena sekali lagi apa yang kalian lakukan itu akan berdampak pula ke sekolah ini. Kemudian bertato, gambar pada bagian tubuhnya, bertindik, yaitu melubangi di bagian kuping, terutama untuk anak laki-laki, jelas ya, kalau bertindik itu tidak diperbolehkan. Kemudian merusak, menghilangkan barang atau fasilitas milik sekolah. Misalnya kalian di sini ada pohon, kalian rusak, ada tong sampah dirusak, atau mungkin buku milik perpustakaan dirusak, dihilangkan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, membawa atau menggunakan senjata tajam, lalu membawa buku porno, membawa VCD atau gambar porno, serta obat-obatan terlarang. Berikutnya, membawa atau meminum minuman keras di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi nggak usah minum, membawa saja itu kalian sudah nanti akan diberi sanksi oleh sekolah ini. Kemudian membawa atau menghisap rokok di sekolah atau di luar sekolah. Yang berikutnya lagi, berkelahi di sekolah atau di luar sekolah. Kemudian memakai perhiasan bagi peserta didik putra seperti cincin, gelang, kalung, dan menggunakan perhiasan berlebihan bagi peserta didik putri, gelang emas, cincin emas yang berlebihan tidak diperbolehkan, ya. Lalu mengucapkan atau melontarkan kata-kata kotor baik kepada kepala sekolah, kepada guru atau karyawan, atau juga kepada sesama siswa. Kemudian berkelahi di sekolah atau di luar sekolah. Jadi anak-anak, kalau kebetulan di luar ada temanmu atau tamu yang berkelahi, kamu nggak usah ikutan. Karena walaupun itu dilakukan di luar sekolah, sekolah tetap akan memberikan sanksi. Kemudian berikutnya, duduk di tempat parkir sepeda siswa atau parkir motor guru. Di sekolah kita banyak tempat duduk yang lainnya selain di tempat itu. Jadi itu bukan tempat untuk bermain atau untuk beristirahat. Silakan kalian cari tempat lain karena tersedia banyak tempat-tempat yang teduh. Termasuk kita juga punya gazebo yang ada di tengah-tengah tambah, itu bisa kalian gunakan untuk santai, untuk beristirahat pada saat istirahat, ya. Kemudian membawa dan atau menggunakan handphone. Kalau selama daring tentu kalian harus menggunakan handphone, tapi nanti kalau sudah ke sekolah tidak diperbolehkan, ya, menggunakan handphone. Kemudian duduk di meja peserta didik atau meja siswa atau mungkin meja guru dalam kelas. Anak-anak, meja ini bukan untuk duduk,
yang untuk duduk adalah kursi. Kemudian melakukan bullying kepada peserta didik yang lainnya. Bullying itu misalnya mengolok-olok, membuat teman kita menjadi merasa terzalimi. Misalnya bullying itu misalnya menyebut dengan sebutan yang jelek, memberi julukan yang tidak baik, ya, itu tidak diperbolehkan di sini. Bahasa kampungnya sini misalnya wadan-wadanan, itu tidak diperbolehkan. Baik Pak, nah itu larangannya. Kemudian saya akan lebih luas lagi tentang seragam peserta didik supaya kamu jelas ya. Yang pertama, pakaian dulu. Perhatikan ya, hari Senin dan Selasa itu memakai pakaian OSIS lengkap dengan berdasi. OSIS itu biru putih kalau di SMP ya, ini lengkap, nanti ada atribut dan sebagainya. Kemudian bersepatu hitam dan bertali dan berkaos kaki putih. Kemudian hari Rabu dan Kamis pakaian seragam batik yang sudah ditentukan oleh sekolah ya, sepatu hitam. Dan hari Jumat pakaian pramuka lengkap, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Hari Sabtu pakaian seragam kotak yang sudah ditentukan oleh sekolah, sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian untuk perempuan ya, kerudung atau jilbab dari bahan katun atau vetron. Hari Senin dan Selasa putih sampai dengan Rabu dan Kamis berwarna sesuai dengan pakaian identitas tanpa ada warna lain. Hari Jumat dan Sabtu berkerudung berwarna coklat tua ya, jadi Senin sampai dengan Kamis kerudungnya adalah putih polos, jadi diberi gambar macam-macam atau bordirannya macam-macam ya. Sedangkan hari Jumat dan hari Sabtu kerudungnya berwarna coklat tua. Kemudian ikat pinggang itu warna hitam, ada identitas OSIS-nya atau sekolahnya, nanti di koperasi mungkin ada seperti itu. Ukurannya harus normal, dikenakan di pinggang atau di atas pinggul. Baju seragam sekolah harus bisa dimasukkan ke celana ya, tidak dikeluarkan. Kemudian bagi peserta didik putri berjilbab wajib memakai baju dengan panjang dan rok panjang. Anak-anak perempuan yang berjilbab tentu roknya panjang, bajunya panjang ya. Dan bagi peserta didik putra lebar celana bagian bawah itu kira-kira 16 cm sampai 20 cm, nggak boleh terlalu ketat ya. Di bagian kaki bawah itu tidak boleh terlalu ketat, juga nggak boleh terlalu lebar, jadi antara 16 sampai dengan 20 cm. Dan bagi peserta didik putra maupun putri, kaos kaki wajib menutup mata kaki, jadi nggak ada sekadar jadi sampai menutupi mata kaki anak. Itu seragamnya. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan, masalah sanksi atau hukuman. Setiap peserta didik harus melaksanakan semua kewajiban sekolah dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi larangan sekolah. Bagi peserta didik yang tidak mematuhi atau melanggar aturan yang telah ditetapkan akan dikenai sanksi atau hukuman oleh sekolah. Berat atau ringannya sanksi ditentukan oleh berat ringannya perbuatan yang dilakukan dari yang paling ringan sampai yang berat. Bentuk sanksinya anak-anak nanti ada sanksi berupa peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis yang ditujukan kepada orang tua atau wali, kemudian skors ya, belajar di rumah selama 3 hari, belajar di ruang PK selama 3 hari, dan kalau itu tidak merubah perbuatannya akan dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Ini anak-anak yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk anak-anak yang tadi mungkin belum begitu jelas, silakan Anda ikuti melalui channel YouTube ya, nanti ada link yang akan dikirim sehingga nanti bisa mengikuti kembali di rumah. Tetap semangat anak-anak, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan baik sampai selesai nanti, lancar tanpa halang serta apapun. Dan di terakhir ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada anak-anak ya. Tolong sampaikan kepada bapak dan ibu di rumah, sekolah menyampaikan ucapan terima kasih karena orang tua kalian sudah mempercayakan
sekolah ini untuk menjadi pembimbing kalian di sini. Dan insya Allah anak-anak, kalau kalian betul-betul rajin, kalian di sini nanti akan benar-benar menjadi generasi yang sangat berkualitas. Kata kuncinya satu, semangat, ikuti aturan, belajar dengan rajin. Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana hasilnya. Itu, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.